Baik, hari ini kita membahas tentang middleware pada sistem tersebar. Ya, apa itu middleware, kemudian apa yang akan dibantu atau dilakukan oleh middleware ini, atau fungsinya apa middleware ini pada sistem tersebar. Fungsinya apa? Minggu lalu saya minta untuk membaca duluan ya, melalui tugas beberapa middleware yang populer ya, yang sempat populer maupun yang sampai sekarang juga masih populer ya. Pak kemarin ya, minggu lalu ya, ada Decom ya, ada Korba, apalagi tugas minggu lalu yang Java RMA. Java RMA ya. Kemudian yang XML itu pakai, kalau XML itu namanya apa? SOAP ya. SOAP atau web service kemarin namanya. Web service, Pak. Ya, itu yang berbasis XML. Oke, nah itu namanya middleware ya. Middleware hari ini kita bahas lah. Middleware. Jadi middleware itu salah satu fungsinya adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan interoperability. Karena pada sistem tersebar itu kan ada kriteria interoperability. Interoperability itu karena di setiap site ya, nah ini kalau di setiap tempat ya, setiap lokasi, ya, setiap tempat ini pada umumnya atau seringkali lah ya, sistemnya itu berbeda. A, ya ini B, sistem A dengan B itu berbeda, seringkali berbeda. Nah, itu namanya heterogen. Kalau berbeda-beda, sebutlah dia heterogen. Kalau sistemnya sama, namanya apa? Homogen. Ya. Kalau sistemnya sama, namanya homogen. Yang homogen saja, kalau kita mau membuat mengkonekkan sistem yang homogen saja itu sudah punya tingkat kesulitannya sendiri. Ya. Apalagi nanti yang heterogen ini beda-beda. Berarti kan apa? Harus tetap bisa bekerja sama, saling bekerja sama. Yang satu Windows, yang satu Linux, yang satu Android harus bisa bekerja sama. Itu yang namanya interoperability. Nah, bagaimana interoperability itu bisa dicapai pada sistem ya, pada distribute system ya, pada sistem tersebar. Oke. Ya. Nah, yang poin yang lain yang perlu Anda ingat kembali adalah bahwa sistem yang berbeda ini lokasinya berbeda. Satu di timur, satu di barat. Lokasinya secara geografis berbeda. Sehingga dihubungkan dengan sebuah teknologi. Nah, saat ini teknologi yang bisa menghubungkan ya, perangkat komputer, menghubungkan pada lokasi yang berbeda, yang jaraknya jauh, itu nama teknologinya network. Komputer network. Jadi, jaringan komputer itu adalah teknologi yang bisa menghubungkan komputer-komputer yang lokasinya secara geografis berbeda. Jauh gitu ya, remote, makanya disebut remote karena jaraknya jauh. Nah, sehingga nanti itu middleware itu nanti ya harus mengikutkan faktor keberadaan networknya, keberadaan jaringan komputer ya. Nah, oke. Nah, berbeda. Apa yang berbeda kalau di sistem komputer? Yang berbeda itu apa di sistem komputer? Yang pertama yang berbeda bisa hardware. Hardware berbeda. Ada nggak komputer yang hardware-nya beda? Ada. Apanya yang beda? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Kalau hardware komputer itu antar komputer, kalau hardware-nya berbeda, apanya yang berbeda? Dari CPU. Apa Sebastian? Apanya? CPU-nya? Apa CPU? Mereknya? Iya, misalnya Intel, terus ada yang pakai AMD. Baik, ya. Brandnya ya.
Iya, sebenarnya kalau di sistem komputer, brand itu sebenarnya tidak memperlihatkan tidak bisa menjadi acuan perbedaan. Karena seringkali brandnya berbeda, tapi sebenarnya sistemnya sama. Ya, brand itu kan merek ya, merek. Misalkan yang satu Asus, yang satu Acer, ya sama-sama pakai Windows deh. Sama-sama pakai Windows kan. Jadi yang berbeda itu bukan mereknya, tapi framework-nya. Framework-nya yang berbeda. Framework-nya yang berbeda. Nah, hardware itu apa yang termasuk framework di dalam hardware? Misalkan Anda mau bilang ini ya, apa kalau yang papan besar itu apa kalau di komputer mainboard ya? Mainboardnya Pak, mereknya beda. Oh, itu bukan framework, itu merek ya. Itu masalah pabrik, masalah vendor ya. Itu bukan perbedaan yang perbedaan yang apa namanya? Itu bukan perbedaan yang bersifat teknis komputer ya, sifatnya ya tadi istilah tadi lah, itu bukan perbedaan frameworknya, bukan perbedaan arsitektur, bisa juga gitu ya. Kalau hardware itu berbeda, ya, hardware itu berbeda. Yang paling jauh ya, yang paling membuat berbeda lah. Gitu. Maksudnya hardware itu kan dari segi jenis alatnya ya. Jenis alat itu misalkan mainframe, atau paling atas apa kalau hardware itu superkomputer. Ini kan udah hardware-nya udah lain ya dari komputer yang kita tahu ya. Kemudian di bawah superkomputer ada mainframe. Ini adalah komputer-komputer yang Anda ya, termasuk saya belum pernah lihat kecuali melihatnya di Google ya. Superkomputer nih enggak ini diproduksi cuma satu. Cuma orang mesan dulu, orang baru buat. Harganya juga ya gila-gilaan ya, miliaran ya satu. Mainframe ini juga miliaran harganya. Satu blok komputer gitu ya yang digunakan rame-rame. Kalau superkomputer itu komputer yang cepat sekali. Ini kan beda hardware. Ini udah ya, ini yang maksudnya yang berbeda itu langsung ke ininya ya, ke dasarnya. Kemudian PC. Sekarang lahirlah sekarang smart handphone ya. Tapi sebenarnya handphone itu beda ya. Smartphone. Smart itu handphone yang ada OS-nya. Nah, sementara PC ini kan banyak lagi ya PC ini. Ayo, PC ini apa bedanya? Ada PC ada PC server, ada PC desktop, apa lagi? Ada PC yang kita ini apa? Laptop ini ya kalau sekarang ini orang nyebut laptop ada macam-macam, ada notebook, ada netbook, ada ya macam-macam. Intinya dia komputer yang bisa dibawa-bawa ya. Kalau smartphone komputer yang bisa dikantongi. Ada nggak laptop yang sekarang bisa dikantongi? Belum ada kan? Nah, kalau smartphone itu kan dia bisa dikantongi. Sebenarnya komputer juga ya. Beberapa buku memasukkan smartphone itu ke PC. Ada buku ya. Jadi smartphone ini masuk ke PC. Nah, tapi nanti kan smartphone ini kita bagi-bagi ya. Bagi-bagi ya. Ada tablet. Ini ya tergantung vendor juga ya. Ada apa lagi ya? Ada macam-macam ya. Nggak cuma handphone ya. Kalau yang kecil kita nyebutnya handphone aja biasanya. Kalau tablet agak besar. Bisa bagi-bagi. Belum lagi kalau ini masih hardware ya. Kita melihat ke hardware. Nah ini hardware ini berbeda, itu bisa berbeda arsitektur. Dari smartphone ke PC itu beda, itu prosesornya beda, memorinya beda, RAM-nya beda. Itu kan hardware itu berbeda. Nah, maksudnya perbedaan-perbedaan seperti itu maksud saya. Hardware ya, yang maksud perbedaan hardware itu ya perbedaannya menjurus ke sana. Bukan perbedaan karena yang satu Asus Pak,
yang satu mereknya gigabit, Pak. Gitu. Itu kan perbedaan merek. Beda mereknya beda, tapi prosesornya sama-sama Intel. Berarti arsitekturnya pakai arsitektur PC-nya Intel ya. Nah, itu framework namanya. Kalau smartphone nanti, smartphone-nya itu arsitekturnya beda. Prosesornya beda kan, smartphone sama PC. Nggak bisa Anda di smartphone Anda pakai Core i3 kan. Smartphone itu apa nama kalau prosesornya smartphone itu gimana? Snapdragon. Iya. Snapdragon, Pak. Iya, biasanya Snapdragon ya dengan apa? Pakai core juga kan, 8 core gitu ya. Iya. Iya, istilah arsitekturnya itu dia pakai core juga. Nah, kalau di Intel kan dia core-nya macam-macam sebutannya ya. Yang kalau yang di desktopnya kan dia Core i3, Core i7, nah kan begitu-gitu ya. Kalau di server beda lagi dia. Mana laku Core i7 mau Core i9 di server itu nggak laku ya. Kalau di server Intel itu dia prosesornya pakai nama pabriknya apa? Neon ya? Xeon. Xeon ya, Xeon ya. Xeon. Xeon prosesornya beda ini. Ini prosesor untuk server. Kemarin ada yang nanya, Pak, boleh nggak prosesor untuk server saya pakai untuk di rumah? Boleh. Siapa yang larang ya? Yang larang siapa? Yang larang dompetnya. Dompetnya kenapa? Harga prosesor server kan beda ya, beda sekali. Mahal ya. Server itu ya prosesornya kan beda ya. Kenapa? Karena sebuah server akan diakses oleh orang rame-rame ya, bisa ratusan orang yang akses. Kalau server murah-murahan kayak kita ya, paling yang akses ratusan, 200 gitu. Tapi kalau server yang dia akses ribuan orang, ratusan ribu orang, jutaan orang, kayak Facebook, kayak Google ya, kayak itu ya, itu servernya lain lagi. Nah, itu secara hardware itu nanti bisa berbeda. Kalau di setiap ini ya, di setiap lokasi itu tersebar ini. Hardware-nya beda-beda, nah itu pun butuh interoperability nanti. Gimana caranya bisa tetap berkomunikasi? Itu sumber perbedaan yang pertama ya, hardware. Hardware-nya berbeda. Ini bentuknya beda, ada smartphone, ada PC, dan bentuknya beda. Mainframe ini gede ya. Mainframe itu sebesar lemari begini. Tapi dia untuk dipakai orang rame-rame, tapi nggak lewat jaringan yang biasa gitu. Orang mengaksesnya dari sini rame-rame, pakai satu komputer. Nah, itulah mainframe ciri khasnya. Yang banyak digunakan di bank-bank gitu ya, di perkantoran. Butuh performan dan security yang bagus, biasanya orang pakai mainframe. Tapi harganya mahal. Kalau kantor-kantor biasa tidak terbeli, kampus-kampus juga tidak mampu membelinya. Itu ada mainframe yang terkenal itu IBM berapa gitu ya. Ada di kampus-kampus negeri dulu ada ya, tapi paling disumbangkan sama IBM. Ya IBM itu banyak mengeluarkan komputer jenis mainframe. Kalau Anda nggak pernah lihat, kayak saya, Anda ketik aja di Google, mainframe, enter, wah kelihatan. Superkomputer juga. Superkomputer itu komputer yang semuanya dibuat dengan kualitas yang paling bagus. Semua komponennya gitu dipilih. Apa bahan untuk ini yang paling bagus? Ini ya, itu yang dipilih. Kalau komputer kita itu ya kayak laptop ya. Laptop ini kan sekarang bisa 3 juta. Bisa 3 juta, bisa juga 50 juta gitu. Apa bedanya? Yang 3 juta ini dipilih komponennya yang murah-murahan. Ya, keyboardnya dari plastik, mouse-nya dari plastik, prosesornya yang case-nya 0. Mungkin gitu ya. Karena prosesor itu kan yang mahal memori case-nya. Memorinya juga yang kecepatannya ya yang berapa clock-nya yang rendah gitu. Nah, itu dipilih-pilih yang murah-murah sehingga jadi 3 juta. Kalau ada laptop yang mau mahal ya paling ada nggak yang 50 juta? Ya katakanlah laptop 40 juta. Gitu. Nah, kalau ini sudah mulai. Kalau superkomputer ini miliar ya, harganya miliar. Dibuat untuk kebutuhan orang nyebutnya kebutuhan militer.
Karena militer itu kan salah satu bagian yang memang dia harus punya apa, kriterianya harus terbaik kalau militer. Oke, itu berbeda secara hardware. Yang kedua bisa juga berbeda secara sistem. Nah ini baru Anda tahu ya. Nah ini boleh ini, biasanya kalau beda brand beda sistem operasinya kan, beda merek. OS itu kalau beda apa aja ya? Ada yang bisa menyebutkan OS 10? Tahu temen lain mungkin apa Windows Pak, Windows Mac Macintosh. Bisa berapa ya? Ayo bisa berapa ini? Berapa yang mau saya buat ini? Windows kalau- jenis kalau Windows 10 ya. hitungannya 2 ke 1, Pak. Kalau OS ini Anda gabung-gabung aja antara OS untuk server, OS untuk desktop, untuk laptop, untuk smartphone gitu boleh. Tapi kalau beda versi jangan ya. Nanti jadi 100 nanti. Kayak Anda ditanya apa? Sebutkan jenis-jenis peralatan input. Ada yang jawab mouse Logitech, mouse merek ini, merek-mereknya disebut tapi mouse semua. Kan jadi banyak. Ya, ini Anda nomor 1 maunya apa? Windows Pak. Windows maunya ya? Enggak Linux? Enggak ya, Yang maunya umum Windows. Ya, ini tergantung fanatiknya. Anda pendukung Windows atau pendukung Linux ya? Kalau makan Kalau makan bubur ayam Anda termasuk pendukung yang diadu atau enggak? Oke, Linux nomor 2. Ada juga yang nomor 1 Macintosh ya. Macintosh itu gimana? Mac. Nah, ini OS yang inilah. Ini untuk OS desktop dengan laptop biasanya sama OS. Windows desktop. Sebenarnya Windows ini nanti kalau untuk server beda Windows. Kalau Linux kan biasa server sama desktop disatukan, tapi ada juga yang dipisah. Macintosh dia tidak begitu punya perhatian yang besar terhadap server ya. Tapi kalau Windows ini dia ada jual Windows server ya. Windows ya, server versi berapa terakhir ya? Kita dulu pernah pakai Windows Server terakhir itu versi 2000. Setelah itu kita nggak pernah lagi sejak ada Linux. Jadi semua server kita itu Linux semua. Kenapa pakai Linux? Nah, jawaban nomor 1-nya adalah kenapa? Jawaban nomor 1-nya? Gratis. Iya, karena free. Iya. Tapi sebenarnya dari segi security dia lebih secure ya, teknologinya dia lebih secure. Cuma Windows sekarang memberikan fasilitas-fasilitas security yang mulai menandingi keamanan Linux ini. Ini Macintosh ini yang Apple ya, misalnya. Boleh ada nyebut Android gitu ya. Tapi ini kan beda alat ya. Beda alat. Kalau Android itu di smartphone. Kalau ini tadi semua di mana tadi di PC ya. Ya, PC desktop dan laptop. Biasanya laptop sama kan OS-nya, beda nggak? Ada nggak? Windows, saya mau Windows yang OS-nya untuk laptop gitu. Ada nggak? Sama Pak biasanya. Iya kan nggak ada kan. Tapi kalau Windows untuk smartphone ada nggak? Windows untuk smartphone ada nggak? Ada Windows Phone. Ada. Phone. Namanya apa? Windows Phone ya? Windows Phone. Windows Phone. Iya, Windows Phone ya namanya. Saya cuma pernah lihat, nggak pernah pakai. Nggak salah. Ada ya. Dia mirip kayak ada Windows 10 gitu dia itu. Biasanya Nokia pakai Pak, Nokia. Ada apa? Oh Nokia, iya tapi Nokia ya. Asus juga pernah tapi nggak laku. Karena kita beli. Kalau di smartphone ada Windows, termasuk kita beli OS-nya. Kalau di smartphone ada Android, itu gratis itu Android. Kita cuma beli mesinnya aja, beli
beli mesinnya aja. Kenapa Apple itu apa? iOS ya? Apa namanya? iPhone ya. Kenapa iPhone mahal? Karena iOS-nya kita beli. Kita selain beli mesinnya, beli hardware-nya, iOS ini ya. Kenapa kita beli apa? Kenapa mahal ya? Karena kita beli hardware-nya, beli OS-nya juga. Yang kita nggak beli OS-nya itu Android, makanya Android murah meriah. Tapi kualitasnya nggak kalah kan? Karena gratis. Kenapa Android gratis? Karena Android itu dibuat pakai Linux. Linux kan gratis. Masa dia sudah pakai Linux digratiskan dia jual. Siapa yang buat Android ini? Android siapa yang buat? Perusahaannya siapa yang buat? Google. Ya Google. Jadi Google itu dia membuat OS untuk menandingi Apple. Untuk menandingi ini dia buat gitu OS. Pakai Linux dia buat. Namanya Android. Buat timnya lah gitu ya. Tim utamanya namanya si Tony ya, Tony apa ya, yang gagas Android awal gitu ya. Nah ini apa lagi ya? OS apa lagi nih? Kalau BlackBerry masuk, Pak? Ya boleh, BlackBerry itu OS ya. Cuma sekarang dia sudah meninggal dunia, tapi nggak ada kuburannya. Emang masih ada dia? Nggak ada kan? Masih ada nggak? Nggak ada Pak, udah resign. Udah resign ya. Tewas deh. Ini termasuk yang kayak Nokia juga ya, gagal menyesuaikan diri. Kalau Nokia juga ya, Nokia itu gagal menyesuaikan diri. Begitu ada Android langsung, karena dia dulu pakai Symbian ya. Dia model Symbian itu Samsung. Ya ada juga ya Symbian ya. Symbian itu OS. Symbian OS ini. Untuk smartphone Symbian mana Symbian begitu OS ya. Sebenarnya sebelum ada Linux, zaman dulu itu ada Unix. Jadi sebelum ada Linux ini ada OS namanya Unix. Cuma Unix ini dijual, harganya mahal sekali. Maka orang-orang mahasiswa di kampus itu dia kesal gitu ya. Dia pengen belajar Unix, tapi kampusnya punyanya terbatas gitu. Wah, gimana kami mau belajar ini? Akhirnya ada yang buatkan gitu. Kalau gitu saya buat kayak Unix. Ditirunya ini, yang Unix ini ditiru. Siapa yang niru tuh? Ditiru. Siapa itu mahasiswanya yang niru namanya? Siapa? Siapa namanya? Yang meniru ini? Siapa? Linux Travel, siapa? Saya lupa. Travel ya, Travel itu bepergian. Travel. Linus Torvald ya. Linus ya, namanya Linus. Tapi katanya nggak ada kaitan Linus, makanya dia beri nama Linux gitu. Nggak ada kaitan juga. Ya. Nggak mau juga deh, namanya si Linus. Linus Torvald ya. Orang Swedia ya. Dia tiru mirip gitu ya, dia tiru benar-benar mirip, tapi bukan Unix. Kan Unix ini nggak bisa, mereka operate aja nggak bisa. Gitu. Dia buatkan, kemudian dia upload ke sebuah forum. Di sama programmer yang lain itu ditambah jadilah Linux. Nah, sampai sekarang itu, sampai Linux kayak sekarang. Nah, lama-lama karena orang-orang yang dulu pakai Unix pun akhirnya nggak mau pakai Unix ya, lebih baik yang murah meriah ini kayak Linux. Semua lari ke Linux. Lama-lama Unix ini pun ya kayak BlackBerry ya. Ya kita nggak tahu di mana orang makainya lagi. Ada sih yang mirip dengan yang dibuat dari Unix itu, ada Unix itu. Linux apa ya, Unix apa namanya itu. Ada ya yang memang punya Unix asli tapi di open source kan gitu sama orang Unix. Berkeley ya. Berkeley atau apa gitu ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, target kita 10 tadi. Oh, ini ada 9 ya. Unix 9 aja. Lagi ya, OS. Apa? Sama OS. Apa? Enggak. Chrome OS, Pak. Chrome. Chrome OS. Chrome. Oh, Chrome. Oh iya, Chrome udah ada ya.
Google juga udah buat ya. Ya, Google ya udah buat ya OS. Oh, namanya Chrome OS ya. Ya. Ya, Google juga dia buat ya. Sebenarnya ada Windows Phone tadi. Kalau ini Windows Phone, ini Android, ini iPhone iOS. Apanya? Smartphone-nya. Chrome OS ini apa ini? Desktop atau Desktop, Pak. desktop ya? Enggak ini dia, enggak buat yang smartphone. Symbian ini smartphone ya, enggak ada desktopnya. Handphone. Dulu juga ada Java OS ya. Java OS. Jadi handphone lama dulu, OS-nya pakai Java. Pakai Java. Game-game handphone zaman dulu, game-game jadul ya. Yang kalau kita mainkan langsung banyak kenangannya. Wah, dulu kita main game ular aja ya, ular turun-turun gitu, asik banget di handphone. Sekarang handphone gamenya udah kayak komputer. Oke ya, itu OS-nya aja berbeda. Nah, gitu ya. Belum lagi aplikasinya. Wah, aplikasinya banyak banget perbedaan. Belum lagi nanti database-nya ya, yang perlu kita bahas ini database lah. Kalau database berbeda apa? Kalau database berbeda, yang berbeda itu apa? Yang berbeda itu ya database itu yang berbeda DBMS-nya. Nah, ini memang dibuat oleh ini vendor, ini memang merek tapi sekaligus membedakan framework. Ini memang merek ya, merek. Misalkan Microsoft, nah, dia punya database sendiri kan. Microsoft ini ada akses. Microsoft apalagi dia database-nya? Ada SQL Server. Nah, ini punya Microsoft. Apalagi? MySQL. Apalagi? NoSQL. Ya, PostgreSQL. Apalagi? MongoDB. Ini NoSQL. MongoDB. Apalagi? Kelar ya. Oracle. Apalagi? Firebird. Apa ya ada Firebird. ya Firebird ya. SQLite ya. Ya, itulah. Jadi database saja nggak bisa macam-macam yang terletak di sini. Di sini MySQL, nanti di sini pakai Postgre, di sini pakai Oracle. Lah kalau datanya mau saling ditukarkan gimana ya? Kan vendor tidak bisa langsung saling tukar-tukaran data ya. Problem kan. Nah, itulah namanya problem interoperability. Gimana itu sistem yang berbeda-beda bisa saling bekerja sama. Problemnya itu gimana ya? Sistemnya berbeda-beda. Tapi bisa bekerja sama. Habis itu ini yang hebatnya lagi kalau di sini sudah sistemnya beda, lokasinya pun beda. Nggak dikirim langsung, nggak langsung begini, tapi lewat jarak jauh. Wah, problem lagi itu. Interoperability-nya problem lagi ya, maksudnya sangat menantang untuk bisa dipenuhi gitu ya syarat interoperability tersebut. Nah, begitu berbeda tersebut ya. Nah, contoh ini kan karena pemrogramannya. Bahasa pemrogramannya beda. Nah, ini di bawah ini lagi ya. Itu contoh aplikasi ya.
Aplikasi itu contohnya bahasa pemrograman. Ya. Nah, bahasa pemrogramannya beda. Ya. Ini dalam hal ini bisa Anda bayangkan lah. Ya. Ada C, ada VB, ada Java, ada Python, ada R, ada apa gitu ya. Ada banyak bahasa pemrograman. Nah, bisa nggak Python memanggil fungsi yang ada di C? Nah, itu. Atau bisa nggak Java menggunakan data yang ada di Python atau yang ada di VB gitu? Variabel bisa nggak? Ya. Elemen-elemen program yang ada di satu bahasa pemrograman digunakan oleh bahasa pemrograman lain. Nah, pertanyaan itu adalah masalah interoperability antar bahasa pemrograman. Ya. Butuh nggak ini ya? Butuh ya. Karena si A bisanya cuma C, si B bisanya cuma Python. Programnya mau disatukan. Waduh, gimana ini ya? Berarti kan variabel-variabelnya, fungsi yang udah ada di C mau dipakai lagi sama di Python atau mungkin di Java. Gitu. Itu namanya problem bahasa pemrograman. Apa interoperability ya di dalam bahasa pemrograman. Karena di dalam bahasa ini ya, di dalam bahasa pemrograman, misalkan bahasa pemrograman A, kan di dalam bahasa pemrograman itu ada function, ada prosedur, ada objek gitu ya. Kalau B dia ya ada juga function, ada prosedur, ada objek. Nah, kalau ini function yang ada di program B2 mau dipakai di sini. Kenapa? Daripada buat lagi kan di sini udah ada. Bisa nggak? Kita menggunakan coding yang ada di bahasa pemrograman yang ini yang mudahnya, pikirkan yang mudah aja dulu di dalam satu bahasa, di dalam satu komputer lokal. Bisa nggak di dalam satu komputer gitu? Sudah kita lagi buat program pakai Python, tiba-tiba kita teringat fungsi function itu kan ada di dalam bahasa C gitu. Bisa nggak? Saya mau pakai langsung saya pakai langsung. Nah, itu interoperability juga dibutuhkan secara lokal. Secara lokal maksudnya berada dalam mesin atau di dalam komputer yang sama. Komputer yang sama. Ya. Dalam komputer yang sama. Kalau bukan program ya, kalau data, bisa nggak data di program yang berbeda itu dipakai oleh program yang lain? Contohnya, ini nggak program dulu ya. Contohnya ini Word. Ini Word. Bisa nggak Word pakai data yang ada di Excel? Nah, contohnya lagi sama-sama itu, programnya lagi sama-sama itu. Nah, di Excel kan udah ada table ya. Sama waktu kita ngetik Word, tiba-tiba kita kepingin gitu, teringat, tabel ini mau saya tampilin di Word aja, ngapain saya buat lagi, kan sudah ada di Excel. Bisa nggak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Iya. Kalau yang ini bisa jawabnya. Nah, kebutuhan seperti itu pun dibutuhkan di dalam pemrograman. Dibutuhkan di dalam pemrograman. Kalau Word, Excel itu bisa. Bisanya ya bisa macam-macam ya, di insert atau di copy paste juga bisa. Nah, itu bisa copy paste. Copy paste itu berarti namanya di embedded ya, ditempel gitu. Excel-nya ditempel ke Word, nah di embedded. Tetapi ada juga kebutuhan berbeda jaringan. Excel-nya di sini, Excel-nya di server satu server, Word-nya di server yang lain. Bisa nggak Word ini menggunakan tampilan atau data yang ada di Excel yang berada di komputer lain? Bisa. Namanya link. Jadi cuma di link gitu ya, linknya aja. Tapi langsung muncul dia. Link dari, sehingga Excel-nya di satu server, gitu. Word-nya di kita. Kalau embedded itu nggak link, tapi dia langsung memang datanya pindah ya. Kita copy paste gitu ya. Kayak copy paste itu kan kayak mengcopy gitu ya.
Jadi, nah sehingga untuk pemrograman, ya, dasar-dasar agar komputer yang berbeda mesin, yang remote ya, yang berbeda lokasi bisa saling berkomunikasi. Nah, itu menggunakan namanya inter process communication, namanya IPC. Nah, itu namanya IPC. Jadi ada satu mekanisme yang bernama IPC, tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan interoperability jarak jauh lewat jaringan. Nah, di sini ada function mau digunakan oleh di sini daripada buat lagi, tapi ini jaraknya jauh, jaraknya nggak bisa copy paste ya. Copy paste. Saya kadang-kadang mikir ya, bisa nggak orang ngasih perintah kopinya di kampus, saya paste di laptop saya di sini. Kayak begitu ya. Kalau kita kan biasa copy pastenya satu komputer kan, copy kita paste lagi ke situ. Kalau ini dia bisa. Nah, ini namanya di link ya, dengan mekanisme namanya IPC. Komputer-komputer di dalam jaringan yang Anda lihat saat ini bisa saling berkomunikasi ya, antar server dengan server maupun antara server dengan client, itu menggunakan mekanisme namanya IPC. Jadi IPC ini ada standarnya untuk berkomunikasi. Standarnya. Biasanya ini pemrogramannya dipelajari di mata kuliah pemrograman jaringan. Jadi ada mata kuliah, di kita nggak ada ya. Ada mata kuliah namanya pemrograman jaringan. Nah, ini pakai mekanisme IPC. Kalau pakai bahasa C, biasanya kita membuka port, membuka port dulu, di mana di port itu ada alamatnya, ada nomor portnya, dan sebagainya. Jadi inter-process communication. Nah, kemudian, bagaimana agar fungsi, atau di sini disebut prosedur yang ada di sini, ini kita udah buat banyak prosedur di sini. Ada prosedur menjumlahkan, merata-ratakan, mencari bilangan terkecil, mengurutkan data, mengolah data transkrip. Nah, ada di sini gitu. Nah, kita di komputer lain, di client, kita mau tinggal pakai, tinggal kita panggil gitu, kayak kita manggil di dalam satu program kita. Nah, itu RVC. Ya, RVC dibuat untuk menyediakan mekanisme seperti itu. Namanya RVC. Jadi ya di servernya ada stafnya. Nah, biasa kan kalau kita ngirim RVC kan ada argumennya. Nah, dikirim argumennya ke sini. Nanti pas balik ini dikirim nilai outputnya gitu ya. Dikirim ke komputer tadi yang minta. Nah, ini kalau DECOM, ini DECOM adalah teknologi yang dibuat oleh Microsoft. Jadi kenapa kita bisa mengcopy paste aplikasi yang berbeda? Karena Microsoft menyediakan ini, nama interface-nya DECOM ini, nama middleware-nya gitu ya. Untuk komputer yang berbeda, itu pakai DECOM. Distribute Component Object Model DECOM, atau disebut COM saja sebelum. Kalau yang nggak distribute namanya COM aja. Component Object Model. Nah, komponen objek model inilah yang bisa di-sharing dalam mesin yang sama. Nah, itu namanya embedded tadi. Embedded. Tapi kalau berbeda, kayak ini ya, servernya di sini, client-nya di sini, berarti di sini harus ada DECOM server. Di sini ada DECOM client, nah dilakukanlah itu proses pengambilan atau penggunaan, mungkin dia berbentuk function, kayak prosedur tadi ya, mungkin data gitu ya, data yang dari jauh bisa di-share ke komputer kliennya. Nah, DECOM ini standar terbuka yang dibuat oleh Microsoft. Sehingga makanya aplikasi lain pun bisa copy paste kan. Dari Word ke aplikasi yang bukan Microsoft bisa. Nah, kemudian ini ada saingannya, ada satu grup, namanya grup manajemen objek, grup OMG. Grup OMG ini ya mencoba membuat sebuah framework yang ya mungkin mau menandingi yang dibuat Microsoft kali ya. DECOM ini ya, Microsoft mau menandingi, sehingga
ya dengan fitur dengan tujuan yang sama gitu, bagaimana agar objek, nah jadi tidak hanya prosedur atau data gitu yang dikirim dari ujung ke ujung, tapi termasuk objek, karena kan pemrograman kan OOP ya, Object Oriented Program. Nah inilah yang digagas oleh manajemen grup ya, sebuah komunitas membuatkan sebuah middleware namanya Korba, beri nama dengan Korba. Ada yang ingat dari tugas kemarin, Korba itu kepanjangannya apa? Bukan kobra ya. Kalau kobra nanti yang keluar ular. Tapi Korba. Ada yang ingat kepanjangan Korba? Kan kemarin tugas ya. Common Object Request Common Broker Object Architecture. Request Architecture. Ya. Jadi objek ya. Kalau ini kan RVC ini kan masih P ya, prosedur. Anda belajar OOP kan? Kalau di dalam program itu kan ada data. Dalam program itu ada data, ada prosedur. Ada prosedur, atau prosedurnya kadang-kadang disebut function. Nah, inilah yang mau di-share ini, yang di-share ke remote itu apakah datanya atau prosedur atau function. Nah, sedangkan pada objek data, pada sebuah objek itu ya, data dengan prosedur atau function tadi disatukan secara logik ya, dalam satu di kapsul, dibungkus, tapi tetap dalam program itu juga ya disatukan. Nah ini namanya objek. Kenapa disebut objek ya? Karena di dalamnya ini saling tergantung. Data ini hanya bisa diubah oleh prosedur itu. Kalau ada objek lain itu nggak bisa dia ngakses data ini. Data ini hanya bisa diakses oleh prosedur yang ada di objeknya itu sendiri. Nah itu namanya objek. Nah itu objek itu pun bisa di-share, digunakan kalau di sini sudah ada objek. Kalau di sini sudah ada objek, nah ini objek ya, objeknya sudah diimplementasikan. Itu objeknya bisa digunakan di komputer lain. Nah, tentu aja dengan proses request sama service yang tadi. Jadi objek request broker ya. Broker itu apa? Broker itu apa ya? Orang yang di tengah-tengah ya. Broker itu orang di tengah-tengah. Antara orang yang butuh dengan orang yang bisa menyediakan. Di tengah-tengah itu namanya broker. Nah, ini kan sama ya. Yang butuh itu klien yang menyediakan server. Di tengah-tengahnya nanti harus ada broker. Nah, kemudian Java juga nggak mau kalah. Karena pada saat itu Java lagi naik daun juga. Jadi awal tahun 2000 itu Java memang kayak Python sekarang. Wah, di mana-mana orang ngomong Java. Termasuk fenomenal ya Java ini. Kenapa fenomenal? Karena dia berjanji write sekali tulis, write once, run everywhere ya. Jalankan run anywhere. Tulis sekali. Write once, run anywhere. Maksudnya programnya kita buat sekali, nanti bisa jalan di mesin-mesin hardware yang berbeda. Nah, itu dulu Java itu makanya orang begitu fenomenal. Wah, ini Java ini hebat ini. Kita buat program sekali aja. Kita buat program sekali di Windows, nanti bisa jalan di Linux, bisa jalan di handphone. Nah, begitu. Itu filosofi Java. Kenapa Java itu begitu populer ya? Sampai sekarang dia masih bahasa pemrograman juara 3 ya. 3 besar gitu di dunia yang banyak digunakan orang Java. Ya. Nah, dia punya kemampuan write once, run anywhere. Nah, dia punya kemampuan. Ya, maka Java juga membuatkan sebuah middleware namanya Java JRF. Method invocation. Jadi metodenya, nah kan tadi metode ya, metode itu mana tadi lewat ya. Ya, saya hapus ya. Ya, jadi kalau tadi ada objek, di dalam objek itu tadi kan ada data, satu lagi ada prosedur. Nah, di dalam objek dia namanya nanti walaupun dia prosedur, tapi namanya nggak prosedur. Namanya apa? Namanya metode. Jadi sebenarnya metode itu prosedur dalam pemrograman
konvensional itu namanya dia prosedur ya, metode. Nah itu metodenya yang diakses dari luar gitu. Ya tentu aja pakai mekanisme RDC tadi ya yang sudah dibuat standarisasi. Karena kan ini semuanya harus bersifat open. Jadi interoperability itu kan mengharuskan syarat openness, keterbukaan bisa digunakan oleh vendor lain. Nah kemudian SOAP. Nah ini SOAP ini dibuat seiring dengan perkembangan XML, di mana melahirkan sebuah layanan yang namanya web service. Jadi memang ini untuk web ya. Jadi function yang ada di sebuah server web kita itu bisa dipakai oleh dari komputer lain di dalam jaringan. Itu menggunakan teknologi yang namanya SOAP ini ya, Simple Object Access Protocol ya. Datanya standarnya pakai XML. Nah, ini dia kenapa HTTP, karena kan dia menghasilkan web service. SOAP ya. Nah, oke, seperti itu. Nah, memang yang butuh middleware yang tadi itu apa, Pak? Ada Java RT, ada yang butuh itu apa? Nah, untuk saat ini di era kita, itu yang butuh itu LMS. Kenapa LMS? Karena LMS pun sekarang banyak banget jenisnya. LMS ini pun membuat heterogenitas yang baru ya. Karena di zaman pandemi kan kita pakai LMS. Apa aja LMS yang Anda tahu? Ada Moodle. Ada yang pernah install Moodle nggak? Ada Moodle. Kalau Google itu yang langsung di-clone-nya namanya Google Classroom. Google Classroom. Ada tutor ya, ada yang namanya tutor. Apalagi ya nama-nama LMS. Kalau yang paling banyak orang pakai Moodle, cuma tambah lama tambah berat. Karena makin lengkap ya, makin berat, makin bingung orang awam makainya. Jadi makin lengkap itu justru makin bingung, makanya senang. Bingung, waduh ini tuh apa, ini tuh apa gitu. Wah, Moodle sekarang bilang. Makanya orang suka pakai Google Classroom karena sederhana. Lebih banyak lagi yang pakai kayak portal kita, lebih sederhana lagi. Kenapa? Karena fiturnya makin dikit. Makin banyak fitur itu kelihatan makin kompleks, tapi makin lengkap. Makin sedikit kelihatan kurang lengkap, tapi makin mudah digunakan. Nah, kita milih LMS kita yang mudah digunakan karena dosen-dosen mungkin mahasiswa enggak ya, itu lebih banyak yang lebih banyak yang penggunaan IT-nya agak minimal gitu ya. Kalau kita buat yang terlalu lengkap malah nggak dipakai nanti. Ya, tapi pelan-pelan kita geser kan, kayak sekarang kan udah mulai dosen-dosen yang orang-orang yang nggak biasa pakai IT sekarang udah wajib. Mau nggak mau terpaksa pakai Zoom, pakai seperti ini ya. Pakai PowerPoint gitu. Oke, nah jadi ini tuh ada yang berikutnya adalah ada beberapa LMS gitu ya. Nah LMS-nya kan tadi beda-beda ya. Ada Moodle contohnya, Extutor, ada Google Classroom ya. Nah ini bisa nggak kelas yang ada di Google Classroom dimasukkan ke Moodle? Banyak yang nanya ya. Bisa nggak yang dari Extutor dimasukkan ke Moodle, atau mungkin yang lebih tinggi lagi, bisa nggak yang dari aplikasi portal kita itu dimasukkan ke Moodle gitu? Nah kan butuh komunikasi yang seperti itu ya. Komunikasi yang seperti itu. Nah ternyata bisa saat ini menggunakan namanya SCOM dengan XAPI atau ada macam-macam. Nah ini middleware khusus untuk LMS. Nah, ya, gitu. Nah, tugas Anda, selain SCOM dengan XAPI ini apa yang lain yang mungkin ada yang inilah, yang karena kita pakai Moodle ya. Nah, ini yang pernah saya inikan di Moodle ya, pernah dipakai juga ya. Waktu itu kita pakai untuk apa ya? Untuk menghubungkan PowerPoint ya bisa ya. SCOM ada XAPI. Nah, atau Anda bandingkan yang dua ini, SCOM dengan XAPI, Anda bandingkan. Ketik pakai Word Doc X. Jadi ini sebenarnya bukan tugas ya.
Kalau bukan tugas apa, Pak? Cari di internet. Cari di internet. Jadi Anda sambil nanti ya kita bahaslah sekali bagaimana searching pakai Google itu ya. Searching pakai Google. Karena Google sekarang lengkap ya, tapi kalau kita nggak tahu searchingnya, bahan yang kita cari tetap aja nggak ketemu. Harus ada cara. Oke, ini tugasnya sudah habis. Oke.